tentu. Berikut ini saya tuliskan ulang secara menyeluruh perjalanan hidup Ulil Absyar Abdallah sebagai seorang pemikir Islam kontemporer dengan penekanan pada keakuratan riwayat pendidikannya dan perkembangan pemikirannya disampaikan dengan gaya narasi yang sederhana dan runut. Ulil Absyar Abdallah, jejak intelektual dari pesantren ke wacana Islam progresif. Bagian I, awal kehidupan dan akar tradisi Ulil Absyar Abdallah lahir pada 11 Januari 1997 di Desa Dukuseti, Pati, Jawa Tengah, dalam keluarga pesantren yang kental dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Ayahnya, Ka Abdullah Rifai, adalah pengasuh pesantren dan ulama karismatik di daerahnya. Dari keluarga inilah, Ulil mewarisi kecintaan pada ilmu-ilmu Islam klasik, fiqh, tafsir, usuluddin, dan tasawuf. Sejak usia muda, ia belajar di Madrasah Mataliul Falah, Kajen, salah satu lembaga pendidikan pesantren NU yang terkenal, di bawah asuhan ulama besar K.H. Sahal Mahfudz. Di sini, Ulil mempelajari kitab-kitab kuning dalam tradisi pesantren yang menjadi fondasi awal cara berpikirnya, tekstual, sistematis, dan taat pada warisan klasik. Bagian II, pergulatan dengan tradisi Wahabi dan filsafat Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, Ulil melanjutkan studinya ke PIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Jakarta, cabang Universitas Imam Muhammad bin Saud dari Arab Saudi. Di LIPIA, ia mendalami syariah dan bahasa Arab dalam kerangka pemikiran Salafi Wahabi. Namun, justru disinilah benih-benih kritik mulai tumbuh dalam dirinya. Ia melihat bahwa pendekatan yang sangat literal terhadap teks justru membatasi keluasan makna Islam sebagai agama rahmat. Untuk menjawab kegelisahan intelektual itu, Ulil mencari jalan lain. Ia kemudian melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara Jakarta yang mempertemukannya dengan dunia filsafat Barat, terutama filsafat hermeneutika, etika publik, dan teori kritis. Pengalaman ini membuka wawasannya bahwa teks, termasuk teks suci, tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan selalu harus dimaknai dalam konteks sosial historisnya. Bagian T, studi di Amerika Serikat dan pematangan pemikiran. Pada 2002, Ulil mulai dikenal luas setelah menerbitkan esai yang kontroversial di Kompas, berjudul Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam, yang menjadi semacam manifesto jaringan Islam liberal. Esai ini menegaskan bahwa pemahaman Islam harus selalu terbuka terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa tahun kemudian, Ulil memperoleh beasiswa Fulbright dan melanjutkan pendidikan magisternya di Boston University di bidang teologi dan pemikiran Islam. Di Boston, ia belajar langsung dari pemikir pluralis seperti Robert Neville dan memperdalam pemikiran filsafat agama. Kemudian, Ulil melanjutkan program doktoralnya di Harvard University pada Departemen Near Eastern Languages and Civilizations. Di sana ia mendalami pemikiran klasik Islam dalam tradisi teologi, tasawuf, dan hermeneutika, khususnya mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, dan tradisi teologi rasional Islam, peta pemikiran dan kontribusi. Pemikiran Ulil bertumpu pada 3 tiang utama. 1. Kritis terhadap tekstualisme. Ia menolak pendekatan skriptural yang beku. Menurutnya, memahami teks suci butuh konteks, baik linguistik, historis, maupun sosiologis. 2. Hermeneutika dan etika kontekstual. Dipengaruhi oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, ia melihat bahwa makna tidak tunggal dan harus terus diperbarui sesuai ruang dan waktu. 3. Islam progresif. Ulil menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam dalam rangka keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme. Bagian 5. Inspirasi dan jejak tokoh. Inspirasi utama Ulil berasal dari 2 dunia, tradisi pesantren klasik dan dunia akademik modern. Ia mengagumi para ulama besar seperti Al-Ghazali dan Rumi, tapi juga banyak dipengaruhi oleh pemikir modern seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, dan Nurcholish Majid. Ia adalah generasi yang berusaha menjembatani antara tradisi dan modernitas dalam cara berpikir Islam. Penutup, sang penjembatan zaman Ulil Absyar Abdallah adalah figur langka. Ia mengenal Islam dari kedalaman pesantren, menyelami teologi dari puncak akademi, dan berbicara di ruang publik dengan suara yang menantang, reflektif, dan segar. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang Muslim bisa taat sekaligus kritis, berakar dalam tradisi, namun bercita pada masa depan. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjut membahas pemikiran tafsir kontekstualnya atau pengaruh hermeneutika dalam pendekatannya terhadap gender dan hukum Islam. Siap?